Preview match Manchester United versus Crystal Palace. Minggu ini by the way kita akan menghadapi Crystal Palace dua kali. Yang pertama di EFL, Inggris. Carabao. Ya itu Carabao lah, Piala Kebo lah ya. Yang kedua di Premier League ya. Dua-duanya home. Dan ini akan menghadapi Crystal Palace di ronde ketiga nih, ya. Piala yang harus kita pertahankan dengan segenap jiwa, raga, sukma. Biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja sih. Tapi kan paling nggak juara lagi lah. FA lah kali ini, FA lah. Daripada kosong lah. Ya setuju. Tapi kalau dapat Kebo lagi nggak apa-apa. Ya, daripada kosong ya, daripada nihil gelar ya. Enggak dong. Ya karena MU itu kan identik dengan Lu klub pesimis yang banget loh, gitu. saya tidak pesimis. Pengennya. Gitu. Koko Will. Apa tuh? Gue lihat Cotanu ini kan sekali lagi sangat-sangat apa ya? Biasa aja gitu ya. Sumpah informasi standar doang. Informasi standar ya. Head to head, last 6 games. Tapi kalau standar itu beyond expectation. Enggak ada. Lu bisa lihat semua kok itu. Kata-katanya sumpah di internet gampang banget cari. Enggak semua orang serajin lu tapi tahu. Ya, saya emang ada kerjaan ya. Bukan, bukan itu. Anda itu teliti ya kan. Seorang accountant tuh memang kayak gitu kan. Harus teliti ya. Tahu. Tapi flashback sedikit ya. Semenjak Patrick Vieira sudah tidak lagi menjabat jadi pelatih Crystal Palace, sekarang ini pelatihnya siapa sih? Ngomong apa lu? Itu jebak gua cari semua. Tapi dia sempat ada masalah kesehatan juga ya dia. Itu gua nggak tahu tuh. Barusan sakit dia. Kemarin sakit. Soalnya kan udah tua. Kasian lah. Lu masih gitu lah, Nes. Loh kok? Tapi kalau di IPL sekarang terlepas dari Piala Kebo ini ya, dia Crystal Palace ini peringkat ke berapa sih? Di bawah kita 1. Oh, Chelsea bukan Chelsea ya? Berarti Chelsea di bawah, Pak. Loh, kan Chelsea minus satu game kan? Iya. Kalau sekarang Crystal Palace 9, MU 8. Gitu. Jadi masih di papan tengah lah ya. Tengah. Masih menjadi lawan yang patut kita waspadai lah ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang harus kita waspadai dari Crystal Palace ini? Tolong jabarkan ke viewer. Nah, kalau gua lihat dari head to head kita ya. Iya. Sebenarnya ini bukan lawan yang gampang juga. Karena secara statistik chance MU mah cuma 50%. 58%. Ini guys, ini statement luar biasa berani dari Koko bilang tahu-tahu. 6 pertandingan terakhir ya. 50% chances untuk menang ya. 6 pertandingan terakhir. Secara 6 pertandingan terakhir tuh MU cuma menang 3 kali. Seri 2 kali, kalah sekali. Di kandang semua tuh? Enggak dong. Kalau kandang tandang. Di kandang MU, MU menang 3 kali, seri sekali, malah kalah 2 kali. Lebih banyak kalahnya berarti. Jadi sebenarnya bukan lawan yang mudah juga, karena MU juga menangnya pun tipis-tipis 2-1, 1 sama, 1-0. Yang menghantui kita itu siapa sih selama ini? Iya. Apa yang membuat Crystal Palace ini begitu spesial? Di Old Trafford bisa kalah 2 kali tuh. Waduh. Wakanda dugudu, waduh. Nggak, kalau menurut gua, bisa diem nggak? Sorry. Nggak, kalau menurut gua ya, Crystal Palace itu kan kelebihannya itu di sisi penyerangnya mereka. Karena sisi penyerang mereka terkenal dengan speed sama power yang kuat-kuat. Odoward berarti? Odoward. Olise. Dulu ada Zaha ya? Zaha nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada. Eze. Olise. Eyu, ya. Kita berapa kali kesulitan, Pak? Karena kuat-kuat semua, Pak. Udah kuat-kuat cepet lagi. Berapa kali golnya digocek-gocek sana sini, Jo. Sumpah, makanya ini menurut gua pertandingan yang lumayan berbahaya sih buat MU. Tricky juga. Tricky. Karena apalagi MU kan defense-nya agak bermasalah ya belakang ini ya. Gampang ditembus ya. Kemarin lawan siapa? Burnley aja. Siapa? Pemain Kiloase siapa? Kolose. Apa tuh siapa namanya? Itu aja dia dengan enak banget dribble sana sini, betul. Pak. Apalagi ini dengan ditambah power. Jadi menurut gua sih menurut lu ini bisa diremehkan ya? Menurut lu ini bakal jadi lawan yang lebih berat dibandingkan Burnley? Menurut gua jauh. Kalau jauh. Sama Burnley. Jauh. Sama Burnley. Burnley itu papan bawah dan Burnley papan bawah lah. Burnley parah, 19 kebobolan mulu loh. Ya. Ini Crystal Palace peringkat 9 atau peringkat di atas kita, Pak. Atau peringkat di bawah kita. Ya which is secara kalau 6 gamesnya ya. Dia tuh lawan Arsenal aja cuma 5 games. Hah? Biasa lu 5 pertandingan terakhir. Kan ini kan ada sebelumnya ada lagi gitu loh. Nes. Oke. Dia lawan Arsenal aja dia cuma kalah 0-1. Di kandang Crystal Palace. Lawan Brentford dia seri itu sama. Dia lawan Plymouth di Carabao. Dia menang 2-4. Dia lawan Wolves dia menang 3-2. Kita lawan Wolves aja. Ya 1-0. 1-0 pun ugly win. Ya kan?
Aston Villa dia kalah 3-1. Dia terakhir kemarin lawan Fulham dia seri 0-0 di kandang Crystal Palace. Tapi catatannya berarti Fulham ini juga lini belakangnya bocor, Pak. Bocor. Sering kebobolan juga. Iya. Emang masalahnya tuh sebenarnya kita nggak kesulitan untuk nyetak gol karena setiap kalau dia dari head to headnya kita selalu nyetak gol gawang. Cuma masalahnya kita juga selalu sering kebobolan juga karena lini serang mereka lumayan berbahaya, Pak. Begitu. Tapi keuntungan kita adalah Michael Olise cedera. Udah lama tuh. Awal musim lumayan tuh dia sekarang. Yang kedua ada Zaha udah pindah ke Galatasaray. Ya. Yang akan kita hadapi juga di beberapa minggu ke depan. Ya, which is dia termasuk salah satu top skor musim lalu. Iya. Tapi setelah itu pemain-pemain masih tetap sama sih. Ya. Jadi lumayan berbahaya. Apa yang Edward itu kan 4 gol, Pak. Gue sorry ya. Soal nama saya selalu ngaco. Maaf ya, guys. Sone Odeward jadi Edward itu jadi 4 gol, Pak. Odeward atau Edward? Hah? Edward. Terusnya gimana sih? EDOARD. Edward. Dia bilang 4 gol. Itu top skor ya. 4 gol masuk tinggi. Ya, tinggi lah. Untuk awal musim. Hoyland aja baru 1. Gol enggak jelas ke Munchen itu. Terus lumayan berbahaya ini. Semua backup. Udah lengkap, Cok. Udah cukup berarti. Udah cukup. Terus apa lagi? Sudah. Udah. Oke. Nah, pertanyaan gua ke Koko Hendra nih ya. Dengan statistik yang tidak berguna ya. Percuma ya udah. Jangan panjang-panjang ya. Bangsat. Yang sampah. Main dong. Lengkap tuh ini, Cok. Bro. Viewer kita tuh Kita selalu terhibur mengapresiasi. Bahkan ada yang bilang, "Wah, Koko tahu-tahu tambah lama tambah pinter nih." Hehehe. Jangan kayak gitu dong. Gak ada tuh kayak gue komen itu gak ada tuh kayak gitu. Muncul juga gitu. Gua bertanya sama lu nih. Iya. Sepakat nggak? Pertama ya, Iya. dua pertanyaan. Pertama, sepakat nggak kalau Rashford ini dijadangkan pada pertandingan kali ini? Sepakat ya? Sepakat. Apa ini Carabao Cup doang ya? Iya, Carabao Cup. Yang kedua, Lepas pun nggak apa-apa gue. nanti lu buat detail ya, kenapa gitu ya. Pertama, pertanyaan soal Rashford, sepakat apa nggak dicadangin. Yang kedua, apakah Hannibal dan Sofyan Amrabat bakal menjadi faktor penting di pertandingan kali ini? Langsung gue jawab ya. Ya. Onana sama Rashford sama Bruno kalau bisa Gak usah main. nggak usah main dulu. Kenapa? Yang main tuh nanti Bayindir. Bayindir ya? Bayindir, terus Bukan Hiten ya? Ini. bukan dong. Amrabat, Hannibal boleh. McTominay jangan main lagi. Ya. Please jangan main lagi. Bodo amat mau nipil kebok Iya, apa? gua Hilangkan enak, saja. Cok. Hilangkan. Dia main. Gua udah. Enggak, jangan kasih dia harapan kalau dia itu masih berguna di tim ini. Gitu loh. Jangan kasih dia asal lah intinya. Udah nggak usah main lagi lah. Nggak guna juga. Ada dia kayak kita tuh main 10 orang, Cok. Betul. Ya kan? Rashford istirahat. Bruno istirahat. Ya kan? Toh nanti Bakal menghadapi lawannya sama ya di Premier League ya. Nah, supaya nggak terlalu Kebaca lah ya. kebaca cara mainnya. setuju Meskipun sebenarnya MU itu cara mainnya udah kebaca. Iya. Tapi paling nggak kasih mereka istirahat lah. Istilahnya istirahat. Nanti Sabtu main dong. Iya. Ya kan? Mainlah ketika Sabtu di IPL nanti. Hoyland juga cadangan. Hoyland mungkin dari awal tetap main. Oh, Hoyland gua tetep lah. Gua pengen. Iya. Kirinya Martial, kanannya Pelistri. Kiri Martial, kanan kanan Pelistri. Wah, ringkih sekali ya pressingnya ya. Kalau Nggak naco. Casemiro pun istirahat. Casemiro istirahat. Menurut gua Jadi Casemiro istirahat, Rashford istirahat, Bruno istirahat, Onana istirahat. istirahat. Ya udah guys, lupakan Bela Kebun ya kalau gitu ya. Sudah. Gua kalau Onana setuju. Iya. Karena Bayindir ini kan backupnya Onana. Iya. Dan Onana kan bakal nanti Januari ya. Ke Piala Afrika. Iya, kalau nggak dicoba sekarang kapan lagi? Harus dicoba, Iya. emang. Apa untuk ini momen yang tepat sekali Carabao Cup ini. Nah, kalaupun kita nggak lolos Carabao ya, lu emang Ya nggak udah, masalah kan? nggak Nggak masalah, kita masih punya Champions League kan. Champions Kita Nggak masalah. fokusnya FA, IPL ya. sama FA, Champions League. Nah, Ya. itu. Kita akan kasih tahu ke tim-tim besar lainnya siapa yang terbaik, bukan kita. Bukan gitu. Cuma gue pengen sih bener, Rashford juga setuju sih. Ya. Rashford harus cadangan sih. Tapi gue nggak setuju Martial, gue setujunya Garnacho. Kirinya Garnacho. Garnacho Kanannya lah. Pelistri ya. Sebenarnya Garnacho ya, kalau gue lihat ya, dia secara team play lebih team play daripada Ronaldo lagi. Rashford pak, sumpah. Cara mainnya bukannya sama aja. Cuma dia lebih Garnacho passing. tuh ya juga. Lebih passing. Lebih passing. Oh, iya? Rashford itu inisiasinya dia selalu tekuk shooting. Shooting, Ya, iya. selalu. Nah. Waduh, Wah, kenapa tuh? hampir lu ya, hampir lu terjadi lagi ya, terulang. Dan terjadi lagi. Kok jadi ikutan ya? Set. Terus habis itu? Itu, kalau gua Martial kiri lah. Ya. Kalau gua. Tapi Martial kan berarti cuma main Enggak, maksudnya gini satu loh. babak lah. Gue setuju ya statement lu, ini saatnya kita mencoba
bench kita mumpung Carabao karena nanti yang Afrika awal Januari ditinggal Onana ke Piala Afrika. Tim bench kita tuh harus kuat juga. Gitu loh. Maksudnya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Kayak Amrabat kemarin cuma main 5 menit, sekarang main dari awal. Ya kan? Hannibal. Mungkin kalau Mount udah sembuh, main. Mount gue sih pengen banget sih. Gue kangen cuy, udah kangen cuy kalau Mount cuy. Pokoknya jangan ada lagi itu McTominay. Bukannya lunak dari awal sama Mount? Enggak sih, enggak satu siapa, cuma nggak cocok main sama Bruno. Dia kan nggak pernah main di posisi nomor 10 nah. Bisa jadi Bruno-nya diganti Mount. Enggak nomor 10, tapi dia selalu gandengan sama Bruno di pembahasannya. 4-1-4-1 ya. Nah, ini kayak berantem gitu loh. Kayak posisinya saling mengambil. Semuanya lebih dominan ke Bruno. Akhirnya dia ngapain, Cok? Dia di lapangan juga bingung gitu loh. Mau ngapain sekarang? Tapi Bruno terlihat dari 2 game ke belakang ini sering diganti-ganti ya. Kemarin sempat ke kanan, sempat ke kiri, sempat mundur ke back tengah juga ya, center back juga dia untuk ambil bola juga. Cuma gitu. yang gue bingung, Garnacho kenapa udah nggak pernah dimainin lagi ya? Kalau bukan nggak pernah dimainin, kalau Munchen kan dia sempat main kapan, Jo? Munchen juga nggak main ya. Munchen nggak main. Kemarin Burnley nggak main. Arsenal main ya? Tapi Arsenal ya? Brighton juga nggak main kan? Brighton nggak main. Ya makanya, kenapa ya? Padahal Arsenal udah kadang loh, sangat egois sekali. Itu loh. Gue ini nggak sukanya Ten Hag ya. Cuman kayak dia favoritism. Favoritism. Iya, banyak berita loh. Menganak emaskan Bruno sama itu sama Rashford. Kelihatan banget sih. Gua kemarin kayak nggak perform, lu tetap kayak seakan-akan lu ini butuh banget Rashford. Kayak wah dia ini benar-benar the real superstar tim ini. Lu bakal nyetak gol di menit ke berapa? Ketika tim ini mengalami kebuntuan, ya lu ini solusinya cuma lu aja. Terlalu ketergantungan berapa seperti gol itu. Rashford sekarang ya? Nggak bagus, cuman satu ya Arsenal itu toh. Ya? Oh iya. Makanya, Pak. Tapi terlalu bergantung sama Rashford. Kalau aku nggak tahu kalau kalian ya, kalau aku jadi pelatih MU, Bruno harus main terus. Oh Bruno. Menurutku, karena memang ya nyawanya maupun gini, Bruno sempat main jelek, tapi plus minusnya dia itu Indian pasti tetap plus. Jadi gua akan tetap pertahanin Bruno. Beda sama Rashford. Rashford ini terlihat tidak perform beberapa game belakangan ini juga. Dia harus di bangku cadangkan, dia harus diganti gitu. Apalagi lawan Crystal Palace di Carabao kan. Iya, dan dia selalu dimainin full ya. Itu nggak pernah diganti, Pak. Aneh. Bayern full. Bayern kita nggak setuju juga kan. Iya, nggak istimewa banget kan. Maksudnya harus ada sedikit itu sih, kayak gue nggak peduli lah kalau ketika Rashford itu ditarik keluar dia marah-marah, gesturnya nggak baik. Gue nggak peduli. Justru itu saatnya Ten Hag harus nyatain. Kalau lu sama Ronaldo bisa kayak gitu, sama Rashford juga harus sama dong. Maksudnya lu tunjukin. Ya mungkin Rashford itu kan mungkin baik. Dia habis main jelek, dia ke kantornya Ten Hag kan. Ya itu makanya. Gue tuh udah berusaha gimana, tapi kok tetap gini ya Coach ya. Akhirnya Ten Hag ngeliat, ini anak muda, mau berubah nih, gitu. Jadi gini, vote, saya, kan gitu. Mungkin seperti itu. Ya mungkin makanya gue bilang kan dia lebih profesional di lapangan. Lu tau nggak siapa? Samuel Luckhurst ya? Luckhurst. Itu siapa sih itu? Loh, lu yang ngomong, lu yang tanya. Jurnalis siapa ya? Jurnalis siapa itu ya? Yang atau Inggris. Terpercaya gak? Kalau untuk masalah MU mungkin terpercaya. Soalnya dia bilang ada sekelompok pemain yang sudah mulai nggak cocok sama Ten Hag, muak sama Ten Hag. Iya, gue juga baca itu. Iya kan ada baca kan? Karena Ten Hag tuh ya favoritism tadi. Terlalu keras lah apalah. Ya udah muak sama kritiknya Ten Hag. Terus dia Ten Hag itu udah mulai kelihatan memfavoritkan beberapa pemain pilihan dia gitu loh. Oke, sekarang aku tanya, bagaimana kalau sekelompok pemain itu adalah Harry Maguire dan Scott McTominay? Nah, menurut saya juga itu kayaknya. Iya kan? Harry Maguire, McTom sama Sancho. Menurut gua itu. Kan itu 3 orang itu sudah menjadi sekelompok pemain. Dan itu memang yang mau dibuang oleh Ten Hag. Iya, makanya emang dia bilang Ten Hag kan bahkan sebelum musim ini berjalan pun dia udah bilang yang mau dibuang siapa aja udah tahu kan? Udah tahu lah. Donny van de Beek lah, McTom termasuk itu kan. Makanya emang mungkin mereka yang membangkang kali ya. Iya. Kalau Donny kayaknya enggak, Donny itu anak baik, Pak. Kemarin ada ya di cadangan ya? Ada. Ya. Si Donny. Ada event ya, gue lebih prefer dia daripada McTominay. Sumpah lu, Pak. Serius. Pasti lebih benar. Iya. McTom itu udah gue nggak mau lihat lagi dia main, Cok. Iya. Serius, bener. jangan kasih harapan padahal dia rekomendasi dari Sir Alex Ferguson. Sir Alex itu juga punya salah. Ke Mourinho kan dia bilang Mourinho lu mainin ini orang nih. Mungkin kalau fans MU dalam udah tahu. Scotland mungkin bisa aja kan? Iya bisa jadi. Tapi menurut gua McTom ini masalahnya ada satu mentalnya dong udah sekarang. Dia udah tahu dia bukan pemain yang diinginkan Ten Hag. Jadi dia main ya
ala kadarnya ya, karena dia tahu Ten Hag pakai dia gara-gara nggak ada lagi pilihannya. Udah itu aja. Jadi dia udah setengah hati di lapangan. Udah buat, udah mau gimana lagi? Menurut gua mending Tony sih. Kalau dia bisa memperlakukan Maguire kayak gitu, maksudnya kalau Maguire ada di bench, dia masih percaya Evans yang main atau bahkan Luke Shaw digeser ke back tengah. Kenapa nggak bisa ke McTominay? Ada Donny kok. Donny main. Kalau perlu Dangore deh. Dangore yang main. Ya kan? Lu memang gua mau pengen buang ini pemain lu. Tapi jujur ya, lagi. bukan membela McTom ya. Kalau lu pilih DM, gue pilih McTom daripada Van de Beek sih, sumpah. DM ya, sampah itu lebih sampah lagi sih. Cara mainnya nih. Iya, cara mainnya berbeda. Dia kan permainan DM, lu pilih Van de Beek? Amrabat. Enggak, DM ya. Tapi gua enggak suka. Enggak, daripada Van de Beek, daripada Van de Beek. Tetep gua enggak suka, Cok. Bayangin MU di press City habis-habisan. Lu pilih mana? Oh, enggak City kan kita mau. Enggak, andai kata. Van de Beek gua tetap. Enggak lah, McTom lah. McTominay itu udah kelihatan dia tuh. Enggak gini. Dua pemain ini sama-sama sampah. Sama-sama sampah, tapi permasalahannya yang enggak gua setuju ketika lu memilih Van de Beek di CM atau double pivot dibanding McTom defense-nya lebih bagus lah daripada Van de Beek. Apa sekarang lari aja nggak bisa lucu. Dia sampai berapa kali kemarin juga intercept juga ya ada, cuma 2 kali, udah. Kemarin itu, lawan Burnley kemarin itu yang berapa intercept juga dia? Yang selamat itu Casemiro. Tackle-nya Casemiro yang lebih itu kan Kolose itu. Itu tackle ada intercept nggak tapi? Ada. Dia itu bukan intercept, dia tuh ikut-ikutan. Ya, apa fight lah ibaratnya. Duel. Dia tuh berduel Duel one-nya ada nggak? Aku tanya. Kalau mata lu nggak ada? Nggak ada. Duel one-nya? Nggak ada. Even lu tahu. Coba tanya. Lu cek ya. Scott McTominay kemarin beli duel one-nya. McTominay ya. Sampai ada? Pemain setinggi itu ya? Iya. Pemain setinggi itu. Iya. Aerial duel 0. Nggak menang, Pak. Aerial duel itu kan duel udara. Duel udara. Iya. Duel darat. Nggak ada. Fall. Udah. Iya. Coba cek ada. Dia setiap kali duel fall. Intinya dia tuh ya ngejar udah males. Kalaupun dia tuh kalau lawan satu lawan pemain dilewatin. Kalau gitu di fall. Udah. Bener kata tahu. Udah. Memang tahu. Gini, pokoknya masalahnya kayak gini. Gue gak mau dia ada kita di semua Crystal Palace. gini, kita semua setuju kalau McTominay jelek. Dibuang. Setuju. Bahkan gua nonton kemarin pun gua merasa kayak wah ini jauh lebih bagus Fred sih daripada McTom sih. Kenapa nggak McTom yang dijual? Secara value juga kalau dia Great Britain lebih tinggi juga dibandingkan Fred yang mungkin 10 juta, ya kan? Kenapa nggak Fred aja tetap jadi pemain kita kan? Harusnya kan dua-duanya dijual. Ya tapi kan ternyata kan tetap Fred dulu. McTom kan nggak ada bayar ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau sama Van de Beek ya, sorry to say ya, kalau untuk di double pivot, aku mending McTom sih. Double pivot tuh ya. Sampah cuk Van de Beek itu sumpah. Secara IQ cara main Van de Beek lebih bagus lah daripada gua lebih prefer Van de Beek gua. Jujur ya, gua lebih prefer Van de Beek. Van de Beek sampah. Buktinya Ten Hag nggak mainin kok. Ya kan baru sembuh. Ya siapa tahu Van de Beek lagi masalah cedera ringan atau apa. Baru sembuh, Pak. Dulu Amrabat kemarin kita prediksi main dari awal. Ya ternyata masih cuma 5 menit doang, Pak. Ternyata masih ada cedera punggung dia. Iya, makanya. Ground duelnya 8 kali attempts. Nah, 2 win. Lah, 2 win. Jelek dong. Dari Lu bilang 0. Lu bilang 0 anjing. Itu aerial duel. Area 2 gua bilang, Cuk. 3 kali attempt 0. Iya. Itu betul dong. Tapi position loss-nya 12. Nah, itu benar. Coba Van de Beek kalau main 15. Lah kan belum main. Kan kita nggak bisa ngejudge dia karena dia belum main. Mumpung Karabau. Ini kan lu bisa nggak usah. Gue udah nonton McTominay itu. Gua sama, gua udah enak banget. Sumpah ini pemain even sampah. ini Karabau gak usah main. Serius, gak mau gua Cuk. Nonton mendingan pemain muda. Hannibal. Iya, Hannibal dan Gore kayak Gore, bener. Mendingan Gore gua, sumpah. Udah. Oke, sekarang kalau masalah back kiri nih. Reguilon cedera, nggak ada backup. Nah, kalau Dalot digeser ke kiri pun kita bingung back kanan siapa. Kalau Amrabat ditaruh kanan, what do you think about this game? Mungkin ya. Kalau Donny Evans di back kiri, Lindelof sama serius lu? Kayak kemarin. Iya. Kayak kemarin Itu kan sisa berapa menit doang kan? Iya. Lindelof yang back kiri ya kalau nggak salah ya. Sebelum Amrabat masuk. Sebelum Amrabat masuk. Lindelof yang digeser ke kiri, Donny Evans sama yang ganti Donny Evans. Varane ya? Varane kanannya Dalot berarti. Kirinya Lindelof. Kiri Amrabat kan akhirnya. Iya. Akhirnya Lindelof sama Varane ya. Gua lebih prefer kanannya Dalot. Kanannya Lindelof, kirinya Dalot. Ya, bisa kanan Lindelof, kanan Dalot, tengahnya Evans, Varane. Kirinya
Kirinya Dalot, tengahnya Evan sama Varane. Ya benar. Ulang. Kanannya Lindelof, kirinya Dalot, tengahnya Maguire, siapa? Evan sama Varane. Kipernya Bayindir. Udah, hancur aja kalian. Bruno gak usah main, Rasul gak usah main, udah hancur semua. Oke, udah. sekarang kita ke prediksi tebak skor lah ya. Di home ini ya. Yeah. Old Trafford versus Crystal Palace, which is easy team to beat lah, I think lah. Ya. No. It's fucking easy to beat. Ya. No, that easy. Tebak skor susunan main. 0-0 gua. 1-1. 0-0. Oh ya? Kalau 1-1 tuh replay atau langsung penalti ya kan ya? Lupa. Ulang atau si aturannya. FA yang ulang ya? Kalau Iya, FA replay. replay ya masih ada, lupa gua. 2-0. 2-0 ya. 2-0. Semoga dia yang benar. Ya semoga. Aku pokoknya simpel. Kalau MU kebobolan, aku bakal memprediksi tim lain membobol lagi next match. Begitu tidak kebobolan, tim ini sudah semakin padu, sudah semakin kompak. Kepemimpinan Bruno Fernandes sudah sangat teruji di ruang ganti. Rashford sudah semakin jelas. Hannibal membuktikan dirinya bisa menginspirasi untuk pemain-pemain muda lainnya. Johnny Evans membuktikan bahwa dia legenda di Manchester United saat ini. 2-0. Guarantee win ya buat semua yang akan bermain ya judi atau gimana pun. I guarantee you United will win 2-0 guarantee. No. Dan kalau Rasmus main, this is the perfect time for him to score, bro. Bam, Martial 2 gol ya. Martial Rasmus. Tapi dilihat dari kerja kerasnya dia sangat sangat layak untuk dia. Untuk pemain seusia 20 tahun bagus lah, diapresiasi benar. Saya melihat Gonzalo Ramos belum ada gol ya untuk di PSG saat ini. Saya klik Mbappe. Bilangin kalau di PSG itu diajar Mbappe semua. Kalau Muani pun gak dikasih panggung sama dia sama Mbappe. Mbappe itu Rashford yang diagung-agungkan ibaratnya seperti itu di PSG. Mbappe itu ya Rashford versi inilah, versi level up lah. level up lah. Finishing lebih bagus, shoot lebih bagus. Ya itulah. Itu Mbappe udah itu. Gocek aja lebih bagus. Gocek lebih bagus. Tadi berapa? 0-0. 1-1. Me guys, guarantee 2-0 United will win. Untuk susunan main kira-kira ada yang spektakuler atau enggak atau gimana? Kiper ini gua ya. pengennya Bayindir. Amrabat main dari awal. Amrabat. Terus strikernya tetap Højlund, kirinya gue nggak pengen Rashford. Ya, setuju. Ya, Martial. Gue kan aja. Beda situ aja. Kalau aku kali ini setuju sama Garnacho. Karena aku nggak suka kalau mengakui gue tahu setuju sama aku kayak merasa kayak gimana kayak disgrace banget gitu loh. Tapi gimana lagi? Dibandingkan sama Martial ya. Kayaknya Garnacho lebih layak diberikan panggung ya di awal-awalnya. Oke. Guys, menurut kalian 0-0, 1-1 atau 2-0 ya? Semua fans MU yang yakin dengan kemenangan sempurna ini rotasi tolong banjiri kolom komen kita dengan support #Ernest benar ya. Enggak usah seperti itu ya. Pokoknya kenapa sih kayak gitu? Gak sudi ya. Lanjut. Oke. Pokoknya meskipun Piala Kebo kita tetap harus fokus karena musim lalu we are the champion guys. Oke. Itu menyanyi jadi saya kayak semacam ada loss inilah gitu loh. Oke, thank you for watching guys. Kita tunggu apakah 3 poin semudah itu kita dapatkan ataukah ada laga ulangan di kandang Crystal Palace. Jadi bakal MU di Old Trafford, League Cup, Piala Kebo, MU di Old Trafford melawan Crystal Palace lagi di IPL dan ada laga ulangan reply-nya di kandang Crystal Palace ataukah selesai di sini guys ya. Semoga yang penting kita lolos ke babak keempat. By the way, this is third round and we have to be the winner. Thank you for watching guys. We bonded with Manchester always right.